berat badan si maminya jadinya nggak begitu drastis gitu. Padahal sayang banget loh. Salah satu tips jitunya untuk kita kurus pasca melahirkan adalah menyusui ASI eksklusif. Gitu. So, dengan raw food sendiri, apakah semua makanan mentah itu termasuk raw food, Dok? Nah, terus apakah hanya sayur aja nih yang termasuk raw food? Gimana tuh, Dok? Oke, tipsnya yang penting jangan hanya diet untuk turunkan berat badan, tapi juga harus sehat. Tubuh bukan hanya perlu nutrisi dari kalori, tapi juga butuh vitamin dan mineral yang cukup untuk kita beraktivitas setiap hari. Hai Mitra Keke, jumpa lagi di podcast Keke Indonesia bersama saya Yeni. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya menarik banget untuk disimak, yaitu tentang apa sih diet itu. Nah, coba Mitra Keke semuanya nih yang lagi menyaksikan, kira-kira dalam seumur hidupnya nih, udah pernah diet belum? Kayaknya setiap orang hampir sudah pernah diet ya, apalagi yang menginjak usia remaja ke atas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang diet dan seluk-beluk perdietan ya. Semuanya kita bahas dengan narasumber yang sudah valid banget nih ya. Apalagi kalau lihat postur beliau nih, udah bener-bener kayak foto model ya. Langsung saja kita hadirkan nih ya, di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Olive Indri. Halo. Dok, apa kabar? Kabarnya baik Bu Yeni. Wah. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah, sehat sekali. Pokoknya kalau lihat Dr. Olive ya, pokoknya kalian pengen buru-buru ikut diet juga ya. Karena udah tinggi langsing, pokoknya foto model abis deh ya. Makanya pas banget kita ngobrolin soal perdietan nih Dok ya. Betul, karena betul. kalau di dokter sendiri sudah pernah belum diet? Sudah dong Bu Yeni. Sudah ya. Selalu ya, always. Always, apalagi cewek ya. Betul. Kayaknya nggak boleh lihat, wah udah agak cabi sedikit, baju udah mulai nggak muat Betul. dikit, langsung diet. Jaga. Langsung gitu ya. betul dijaga makannya ya. Oke, tapi kalau kita ngobrol-ngobrol soal diet, kadang orang saya nggak makan seharian, saya lagi diet. Jadi orang nih, apakah benar nih mereka lagi diet? Nah, yang saya mau tanyakan, sebenarnya diet itu apa sih Dok? Bener nggak tuh seharian nggak makan gitu ya? Itu bener nggak sih itu diet? Kalau sehari nggak makan tuh namanya puasa Bu. Puasa ya? Bukan diet ya. Tapi kalau nggak buka-buka itu namanya apa bro? Itu namanya puasa mutih. Puasa putih. Iya. Jadi sebenarnya diet itu definisinya tergantung bagaimana persepsi seseorang ya Bu ya. Jadi setiap orang kan punya persepsi masing-masing nih, baik terhadap dirinya, terhadap orang lain gitu. Jadi tujuannya kembali lagi itu apa gitu ya. Jadi kalau contohnya buat saya sendiri gitu ya, saya sih lebih diet itu karena saya punya kecenderungan kolesterol tinggi gitu ya. Jadi saya lebih jaga makan tuh, jangan sampai nanti kolesterol saya jadi naik gitu. Jadi menjaga makan untuk suatu tujuan tertentu gitu ya. Jadi mungkin definisinya kalau kita mau buat definisi begitu ya, gitu. Yang pastinya untuk kesehatan ya. Betul, untuk kesehatan, kecantikan ya, dan tujuan-tujuan lainnya nih. Misalnya ada juga yang khusus dietnya untuk penyakit tertentu, penyakit kronis, misalnya untuk jantung, kemudian darah tinggi, diabetes misalnya, seperti itu Bu Yeni. Jadi kalau ambil garis besarnya, mengubah pola makan, tapi tentunya harus sesuatu yang lebih sehat ya, lebih untuk mungkin tujuan tertentu ya, bisa untuk penampilan, untuk meningkatkan percaya diri dan lain sebagainya ya Dok ya. Oke, jadi jangan cuma ikut-ikutan aja ya. Iya, kita juga harus tahu nih, kita harus nentuin tujuannya kita apa sih gitu, kita maunya ke arah mana. Sehingga dari tujuan itu kita jadi bisa nentuin diet yang tepat buat kita gitu. Karena tiap orang kan punya perbedaan gitu ya, dari
komposisi tubuhnya, Metabolismenya juga betul, beda. penyakit-penyakit yang mungkin dibawa, ya bisa jadi kelihatannya sekarang masih muda nih, tapi ada genetik untuk diabetes misalnya. Berarti memang sudah harus aware dari muda kita jaga makan, low karbohidrat misalnya, gitu. Betul. Dan kalau misalnya ditanya, kalau diet nih ya, ini sebenarnya untuk siapa aja sih yang boleh diet? Ya, jadi kalau kita bicara diet itu sebenarnya yang disarankan di atas usia anak-anak ya. Kalau sekarang itu kan usia anak-anak di atas 17 tahun ya. Nah, jadi kalau anak-anak itu kan kebutuhannya masih tinggi, kebutuhan baik Jadi di bawah protein, 17 tahun itu lemak. masih aman ya dok ya? Iya, karena mereka masih tinggi protein, lemak, kemudian karbohidrat, mereka kan aktif sekali gitu ya. Nah, cuman kita juga punya batasan tertentu gitu ya. Kalau anak-anak itu kan ada KMS Bu Yeni. Ya, jadi kalau KMS udah masuk tuh garis yang di atas gitu ya, overweight. Ada baiknya juga kita lakukan diet, tapi sebaiknya konsultasi nih dengan dokter spesialis anak. Jangan sampai salah gitu ya. Karena pernah lihat nggak Bu Yeni? Ada yang gemuk banget tuh Iya, anak 1 betul. tahun. Nah, itu juga nggak bagus. Obesitas pada anak-anak nggak bagus gitu. Jadi anak-anak itu memang harus dijaga berat badannya, jangan terlalu obes, tapi juga jangan sampai undernutrition gitu. Karena ada anak-anak yang susah makan ya, Betul. gitu. Tapi juga yang terlalu suka makan, jangan sampai dia jadi obes karena nanti sel lemaknya jadinya banyak, jadi banyak terus, akhirnya jadi susah kurus pada masa dewasa Bu Yeni. Dan itu akan jadi penyakit juga ya? Betul, ke depannya gitu ya. Jadi kita kan bicara untuk jangka panjang. panjangnya. Betul, seperti itu. Oke, kan kalau misalnya nih kita lagi posisi diet ya. Oke lah diet, kita nggak makan sesuatu yang mungkin berlebihan ya. Kayak misalnya kita lebih mengurangi gula, karbo, dan lain sebagainya. Malah bahkan ada yang sama sekali makannya cuma dikit banget, sesuap aja gitu. Yang penting saya makan gitu ya. Tapi apakah itu efektif nih kalau tanpa olahraga? Nah, Itu gimana dok? ini juga yang sering ditanyain sama pasien nih Bu Yeni. Nah, saya udah cukup udah nggak ada energi lagi gitu. Saya nggak mau Itu biasanya olahraga. Orang-orang yang begitu sedentary lifestyle banget ya, mungkin terlalu sibuk sampai nggak sempat olahraga Betul. gitu ya, sampai akhirnya udah ngurangin makan aja gitu supaya balance antara kebutuhan sama outputnya gitu ya. Tapi sebenarnya memang yang pertama kalau niatnya balik lagi ya, niatnya untuk ngurangin berat badan itu nggak begitu efektif karena pasti kita nggak bisa ngurangin banyak hanya cuman dari mengurangi kalori aja gitu. Jadi olahraga itu kan menambah output sehingga akan menambah jumlah kalori yang dikeluarkan gitu ya. Nah, olahraga juga kita sarankan untuk bertahap. Jangan langsung over gitu ya. Oh, pengen cepet langsung kurus gaspol. gitu. Itu. Wah, Biar bisa cepet kurus. hancur juga masa ototnya gitu ya. Kita langsung exercise berlebihan juga nggak baik. Yang disarankan 30 menit per hari gitu ya. Intensitasnya juga pelan-pelan dinaikkan gitu. Jadi nggak bisa ya dok ya tanpa olahraga. Nah, balik lagi kalau tujuannya mau pengen nurunin berat badan Iya, nih. Tapi kalau cuman berat misalnya mau jaga makan biar kolesterol nggak naik ya bisa aja. Berarti kan tinggal hindarinnya spesifik lemak gitu Iya. ya. Seperti itu sih. Oke, Gitu. terus juga banyak nih dok di luar sana yang diet ya seperti itu dokter bilang saya udah nahan makan gitu ya, udah turun nih 1 kilo, tapi saya agak ngegas sedikit kok malah naik lagi. Naik lagi. Atau istilahnya diet yoyo ya dok ya. Iya, betul. Itu diet yoyo Yeni. Effortnya ngerasanya luar biasa nih saya. Nah, betul. Tapi hanya waktu-waktu tertentu gitu Iya. ya. Betul. Nah, itu banyak terjadi pada kaum Hawa Bu Yeni. Tahu nggak Aduh, kenapa nih? sih ini genderless sekali? Iya, itu betul. Karena banyak kaum Hawa ini pingin tampil paripurna gitu ya pada event-event tertentu Bu Yeni. Oh, nikahan saudara. Oh, acara wisuda. Betul. Acara wedding day apalagi gitu ya. Dietnya udah nggak kira-kira gitu ya. Betul.
Tapi lepas dari acara tersebut udah kayak celebration. Ya, I'm free. Iya, gitu. Aduh udah deh gitu. Terus makannya loss lagi. Nah nggak bagusnya dari tipe diet ini, dia tuh jadi naik turun terlalu ya. Itu akhirnya bisa membuat tubuh itu lama-lama jadi resisten, jadi akhirnya jadi tambah obes gitu. Dan nafsu makan juga tubuh kita tuh jadi gagal untuk mengenali gitu. Karena di satu sisi terlalu ditahan, terlalu over gitu. Jadi akhirnya salah satu hormon untuk mengatur nafsu makan itu nggak bisa bekerja dengan baik gitu. Akhirnya jadi tambah obesitas deh gitu. Jadi baiknya memang kita konsisten. Balik lagi, kalau kita punya tujuan yang jelas. Nah, tujuan Atau mungkin ini dok, kita cari kondangan berikutnya yang lebih dekat. Jadi nggak turun-turun tuh semangatnya. Jadi tujuannya kondangan ya Bu Kondangan. Yeni. Oke. Biar paripurna. Biar paripurna terus, kebayanya muat terus ya Betul, gaunnya gitu. betul. Atau tujuannya biar nggak beli kebaya baru kali Bu Nah, Yeni. itu kayaknya lebih oke ya, biar bajunya dipakai terus gitu sampai lama. Kalau untuk ngomongin berat badan yang ideal nih dok ya, untuk penurunannya sendiri, itu ada angka idealnya nggak dok? Setiap bulan itu atau setiap minggu berapa kilo? Jadi kalau untuk idealnya ya itu memang jangan terlalu over ya, misalnya sehari sekilo. Sehari sekilo, Ngeri wow. banget gitu ya. Seminggu 7 kilo seminggu udah dong. 7 kilo, ngeri banget gitu ya. Jadi memang yang disarankan kan tadi ya, diet itu kalau untuk menurunkan berat badan dibarengin sama olahraga. Nah, selain badan lebih kencang, ya jadi massa otot yang hilang itu digantikan dengan pengencangan kulit gitu ya. Jadi kan tubuh nggak longgar gitu ya. Nah, tapi itu juga berarti kita nggak bisa terlalu cepet gitu. Karena Nggak pada ada saat instan ya, Dok? betul, karena pada saat kita olahraga, sebagian massa otot juga akan bertambah kan gitu. Nah, jadi memang yang disarankan itu paling maksimal tuh 1 kilo seminggu gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih lambat ya it's okay. Kalau targetnya nggak terlalu jauh ya, misalnya targetnya ya saya mau turun 3 kilo, itu kan nggak terlalu jauh ya. Seminggu turun setengah kilo juga it's okay gitu. Jadi yang penting kita fokusnya itu lebih ke sehatnya duluan gitu. Betul. Jangan kita sakit gara-gara diet, kurang nutrisi gitu ya. Terus nggak olahraga gitu, malah nanti lambungnya sakit gitu kan. Badannya ngedrop karena kurang vitamin dan mineral. Bayangin kalau tadi kayak Bu Yeni bilang, makan cuma sesendok kan zat gizinya dari mana Nah, gitu itu kan. jadi lemes Iya, ya. jangan lupa juga vitaminnya Bu Yeni. Ini yang juga sering kelewatan. Orang udah diet-diet, nggak ada vitamin yang masuk, nggak ada zat gizi pula. Karbohidrat nggak ada, protein nggak ada, ditambah vitamin. Ya udah nggak bisa mikir akhirnya. Malah bahkan ada yang saking ketatnya ya kalau kita Iya. bilang diet malah jadi sakit. Iya, itu dia. Jadi karena terlalu ketat dan tidak memperhatikan faktor-faktor yang lain gitu. Jadi Kecukupan gizinya, betul. nutrisinya. Vitamin dan mineral itu penting banget loh, apalagi untuk yang usianya di atas 30-an gitu. Karena kan si hormon-hormon apa udah nggak paripurna tadi lah ya gitu. Mulai lobet. Iya, kita harus ada boosternya. Nah, nanti ujung-ujungnya imun tubuh menurun. Imun tubuh jadinya gampang sakit gitu. Ya juga ya, apalagi dengan cuacanya ekstrim Betul, ya, virus di betul. mana-mana. Yes. Waduh. Jadi kita jangan lupa ada faktor lain yang kita harus perhatikan ya. Kurusnya Kalau- karena sakit. Nah, kalau namanya olahraga itu kan kita memacu adrenalin, aliran darah lancar semua nih gitu. Nah, itu yang memperbaiki kekurangan-kekurangan nutrisi tadi gitu. Jadi di backup gitu. Jadi Tapi ada juga nih dok, udah olahraga, udah makannya udah oke lah ya. Tapi ada justru bagian-bagian tertentu yang malah susah banget untuk mengecil, itu gimana ya? Apakah ada makanan tertentu kah yang memang harus justru kita harus konsumsi nih dalam masa program diet itu? Biasanya apa ya dok? Lengan, perut, ya, paha, pipi. itu yang paling susah. yang sering tuh ya pipi ya. Iya, Kan bener. sampai orang mau suntik-suntik apa botol sampai biar pipinya jadi tirus gitu Iya, ya. Padahal nggak bener. diet gitu ya. Terus Iya. buat apa pipinya tirus badannya gemuk gitu? Jadi di foto wajah Iya, kalau di foto muka aja, kalau video call kayak nggak tahuan gitu. Jadi gini Bu Yeni, masalahnya gitu ya, kalau
kita gemuknya di perut aja ya. Ini juga bukan hanya masalah para kaum hawa loh. Pria itu sering Oh iya, pria langsing-langsing gitu ya, tapi perutnya sorry Dori gitu ya. selalu di depan. Iya, selalu terdepan gitu Waduh. bapak-bapak ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau buat kita itu dokter-dokter kita selalu menyarankan selain kita jaga BMI atau indeks massa tubuh gitu ya, kita juga jaga lingkar perut. Karena lingkar perut itu menentukan lemak jahatnya gitu, LDL-nya gitu. Itu base camp-nya ya. Iya, Dok, ya? ada korelasinya gitu. Jadi lemak-lemak jahat itu banyak di daerah perut gitu. Sehingga kita harus jaga nih gitu. Makanya tadi kalau kata Bu Yeni gini, kenapa ya dok ada yang salah? Coba dievaluasi lagi. Dietnya udah nih, jangan sampai pola tidurnya yang kurang. Karena ngaruh juga ya, Dok, ya? ngaruh, anak-anak muda biasanya gadangan nonton bola Betul. atau begadangan IG, TikTok Iya. akhirnya Sleep call, Dok. iya, betul. Nah, sedangkan kurang tidur ini kan dia naikin hormon, salah satunya hormon kortisol. Jadi dia bikin nafsu makan jadi naik pada malam hari. Betul. Kadang kita nggak sadar ngemilnya dikit gitu ya. Cuma keripik. Nah, terus cuma yang kedua, martabak. nah betul, kelihatannya cuman gitu, kacang ya, ternyata banyak. Yang kedua, itu juga selain nafsu makan naik, si insulin kita tuh jadi kacau gitu. Akhirnya memang yang sering begadangan ini memicu jadi prediabetes. Lama-lama kalau kita nggak kontrol ya, yang sering pria-pria terutama kerja sampai gadangan tengah malam gitu ya, Lembur ya. lembur. Nah itu akhirnya bisa jadi menjadi obesitas dan penyakit-penyakitnya diabetes gitu. Terus gimana dong dok dengan kerja shift, kerja malam misalnya. Nah ini kita perlu siasatin. Kalau emang kita kerja malam hari, kita makannya makanan-makanan yang whole grain misalnya. Jadi tinggi serat ya. Jadi membuat kita kenyang lebih lama ya, kacang-kacangan. Jadi nggak pengen ngemil ya dok iya, ya, karena udah jadi kenyang. udah kenyang. Jadi hormon kita dalam tubuh tuh nggak salah ngartiin gitu. Lapar nih lapar, padahal malam gitu. Karena kita yang begadangan gitu. Jadi disarankan makan itu jangan makan berat malam-malam. Misalnya mau kerja shift, terus jadi makan nasi. Wah itu ini perut tuh heavy banget gitu ya kerjanya gitu ya, malah nanti jadi memicu ngantuk gitu, terus kerjanya nggak waspada kan. Untuk orang-orang yang mungkin kerjanya di pabrik gitu ya atau security gitu ya, malam-malam kan jadi bahaya, jadi nggak waspada gitu ya. Nah terus juga yang berikutnya stres Bu Yeni. Jadi kalau stres ya hormon adrenalin naik gitu ya, itu bisa memicu penumpukan lemak jahat tadi gitu loh. Nah akhirnya juga efek lainnya kita jadi lapar pengen makan nih kalau stres gitu ya. Nah itu akhirnya kita kayaknya udah diet tapi kok masih kebobolan gitu ya. Nah belum lagi pola makan yang salah. Bisa jadi gini, kita diet nih gitu, tapi kita nggak apa-apa deh makan misalnya gitu ya, nggak nyebut merek, mie instan atau makanan-makanan cepat saji. Nah itu kan lemak terasnya tinggi banget gitu ya. Jadi kelihatan cuma dikit gitu, sepiring doang kok gitu. Nah tapi Nggak berasa ternyata gitu. iya dari situ yang kita nggak sadarin. Jadi kalau bawaan yang pengen makan, apalagi diet kan makannya dikit gitu ya. Itu salah satu cara mengakalinya dengan biji-bijian, Betul, buah-buahan gitu betul, ya dok ya. betul. Jadi kita banyakin yang serat. Nah, Seratnya kaya tinggi akan ya. serat, betul. Yang kedua banyakin minum air Bu Yeni. Nah, Bagus nih gitu dok, ya. kalau banyak air. Justru itu kan kita kalau mau makan nih, kita lapar banget makannya jadi rakus gitu ya. Jadi kita banyakin minum air. Selain untuk menjaga hidrasi tubuh kita tuh 70% terdiri dari air loh Bu Yeni. Jadi bukan dari makanan gitu. Malah kadang ada udah lapar nih. Harusnya kan makan ya, malah pesen minuman manis. Betul. Ya kan, Betul. kopinya manis, belum ditambah krim dan topping-topping lainnya. Betul. Jadi kita mesti Itu belum milih. makan katanya. Betul. Jadi orang Indonesia kan berasanya makan tuh kalau makan karbo. Jadi belum makan nasi tuh belum makan. Belum makan. Gitu. Padahal kita kan lihat dulu nih apa sih yang kita makan gitu. Kita mesti lebih selektif gitu. Jadi kalau tadi ya tipsnya kita memperbanyak mulai dari kacang-kacangan karena tinggi serat. Juga protein. Nah, kayak akan protein itu bikin kita jadi kenyang tahan lama. Gitu. Nah, kenyang tahan lama ini nih yang bisa jadi senjata kita untuk nggak bolak-balik ngemil. Betul. Gitu ya. Karena pas
perut kruk. Nah, tapi orang sering salah apa? Makan karbonya tinggi. Makan karbo itu sering bikin kita jadi tambah lapar loh. Oh. Gitu. Jadi tambah pengen makan. Cobain aja deh Bu Yani. Aku dulu waktu zaman-zaman yang COVID gitu ya, kita bisa 8 jam pakai hazmat gitu ya. Kadang belum nyampe rumah nggak berani buka masker gitu ya, maksudnya nggak berani makan lah gitu kan, kita juga nggak mungkin makan di tengah-tengah yang lagi jaga gitu ya, karena ngeri juga gitu ya pas buka masker tuh virus gitu kan, kalau dulu kan takut dia zamannya yang lagi zaman parno ya, awal-awal gitu ya. Nah itu aku salah satunya nyiasatinnya tuh aku makan tinggi protein gitu, jadi bisa tahan lapar dari pagi sampai sore. Jam 4 sore itu kita udah mandi semua bersih baru kita makan gitu. Karena aku juga nggak berani yang cuman buka ngemil itu ya. Kadang kita di tengah-tengah ini kan kita nggak berani gitu ya. Jadi lebih baik seharian itu aku udah nggak makan gitu daripada ambil resiko. Nah itu caranya kita makan gitu, tinggi protein dan banyak minum. Jadi dari pagi itu udah banyak minum sehingga tahan nih seharian gitu. Paling kalau minum kan izin sebentar bisa ya gitu. Itu udah kalau izin sebentar minum yang banyak gitu. Jadi perutnya langsung penuh gitu ya. Jadi salah satunya nyiasatinnya gitu. Kalau kita bawaan lapar, nah tapi satu yang susah disiasatin Bu Yeni. Tahu nggak apa? Apa tuh? Lapar mata. Makanya itu jangan kita gak ada promo. Nah, itu jangan dibuka-buka. Kalau perlu aplikasi dihapus aja Bu Yeni. Wah, saya dimarahin nanti. Itu godaan terberat ya. Betul. Apalagi kalau ada traktiran dong. Nah, itu cheating itu gitu. Berat itu. Ada nih juga Dok, pengalaman waktu saya sendiri juga ya. Mungkin banyak juga nih yang sedang nonton mengalami hal yang sama juga nih seperti saya. Udah menjalani program diet, makannya udah diprogram dengan baik, udah olahraga juga. Turun sih awalnya, tapi tiba-tiba stuck gitu Dok. Itu kenapa ya Dok? Jadi itu namanya fase plateau Bu Yeni. Jadi itu adalah fase di mana berat badan kita itu susah turun gitu ya. Jadi gini. Udah mandek. Iya, udah mandek gitu ya. Awalnya itu orang gampang nurunin berat badan ya. Rata-rata seperti itu. Karena pada saat kita awal diet itu yang dibakar tuh si glikogen ya. Dia tuh mengandung banyak air. Jadi pada saat kita diet ngurangin makan gitu itu dibakar duluan, akhirnya ikut turun sehingga berat badannya cepat turun gitu. Tapi fase plateau itu menandakan apa? Yang kita makan sama yang kita buang itu udah sebanding gitu. Jadi misalnya kita sedentary lifestyle banget, sehari itu kerja 8 jam depan laptop, berapa sih kalori yang kita buang sehari gitu kan, sedikit ya. Apalagi kalau kita di ruangan ber-AC, nggak pernah keringetan, nggak pernah exercise juga gitu ya. Nah tapi kita makannya juga sedikit ya, berarti Dok saya makan udah sedikit banget loh, tapi kok nggak turun-turun? Ya berarti apa yang kita makan itu udah sangat mencukupi apa yang kita keluarkan gitu. Jadi dia udah sebanding gitu. Input outputnya sama ya. Betul. Terus gimana dong biar bisa turun? Ya harus ningkatin entah yang dibuang gitu atau nurunin yang dimakan ya. Kalau merasa gini, udah nggak mungkin lagi Dok, makannya udah sesendok sehari. Centong nasi. Udah nggak bisa lagi ngurangin gitu. Ya udah berarti kita harus tingkatin outputnya dong gitu. Misalnya kita exercise. Exercise-nya harus ditambah ya Dok ya. Oh. Exercise-nya kita naikin gitu ya. Oke. Jadi kita bisa mengatasi atau melewati fase itu gitu. Oke. Tadi dokter sempat ngomong-ngomong soal kalau cewek ini lebih cepat nih ya untuk naik berat badannya. Apalagi kalau misalnya nih Dok, nah untuk mereka yang baru melahirkan ya, ibu-ibu nih ya, baru melahirkan, itu langsung dari tadinya apa gitar Spanyol ya, tiba-tiba jadi bola gitu. Betul, nah itu gimana itu Dok? Gimana cara menyiasatinya? Padahal itu udah dijaga-jaga ya dari gadisnya gitu ya, dari sebelumnya udah oke banget. Kenapa tiba-tiba langsung melarnya? Gitu ya. Jadi memang gini Bu Yeni, ada beberapa tips nih buat ibu-ibu gitu ya. Yang pertama sih memang sebenarnya prinsip dasar teorinya adalah kenaikan berat badan pada saat kita hamil itu ya lebih dari setengahnya ya. Itu untuk cadangan kita pada saat menyusui gitu. Karena pada saat menyusui itu kita bisa lolosnya gila-gilaan banget gitu. Jadi kita tuh dikasih cadangan dan udah diatur gitu sama yang di atas gitu ya. Tapi seringkali itu jadi excuse gitu ya sama ibu-ibu hamil, makan aja terus lapar gitu.
Jadi naiknya itu udah nggak setengah lagi. Makanannya buat bayi, buat ibu gitu Iya kan. gitu. Nah, tapi kita perlu sadar bahwa itu adalah cadangan sebenarnya untuk pada saat kita menyusui. Jadi normal aja kok kalau kita naik pada saat kita lagi hamil gitu. Nah, tipsnya adalah kita harus menyusui ASI eksklusif gitu. Jangan males, jangan alasan kita karena kerja. Banyak kok ibu-ibu kerja yang kita tetap bisa menyusui ASI eksklusif gitu. Jadi aku dulu ya Bu Yeni waktu habis melahirkan itu pas hamil tuh naiknya aku lupa deh mungkin 15-17 kilo gitu ya, cukup drastis gitu ya, tapi pas lagi menyusui itu malah ngedropnya lebih-lebih sampai kurus Karena begadang juga ya dok ya. betul. Nah itu tadi begadangan itu ada 2 efek sebenarnya, bisa bikin kurus tapi bisa gemuk juga. Nah ini salah satu faktornya tadi gitu ya. Nah tapi balik lagi itu adalah cadangan sebenarnya. Nah, tapi banyak ibu menyusuinya nggak ASI eksklusif, Bu Yeni. Jadi ditambahin sufor misalnya, mix gitu ya. Akhirnya jadi nggak maksimal tuh. Nggak maksimal untuk si dede bayinya juga nggak maksimal buat maminya. Karena penurunan berat badan si maminya jadinya nggak begitu drastis gitu. Padahal sayang banget loh. Salah satu tips jitunya untuk kita kurus pasca melahirkan adalah menyusui ASI eksklusif gitu. Karena di situ kan kita harus bangun minimal ya 3-4 kali lah dalam satu malam ya untuk nyusuin si bayi gitu ya. Belum lagi ditambah kita kerjain yang lain-lain gitu ya, kayak mandi, nyawa segala macam. Nah, salah satu penyebab yang lain juga kenapa susah turun, stres. Itu tadi ya saya sebutkan ya, stres itu sebagai salah satu faktor pemicu ya gitu, karena tubuh kita berubah. Ada namanya baby blue gitu ya, depresi pasca melahirkan. Nah, itu juga banyak dialami nih. Iya, betul, apalagi ibu-ibu baru. Betul, anak pertama betul. Atau mungkin anaknya kembar gitu ya, tingkat stresnya tinggi. Betul. Dan begadangan juga tadi. Dan satu lagi, kurang olahraga. Nah, kurang komitmen gara-gara terlalu sibuk selfie sama babynya ya. Posting OOTD bayi. Aduh, jadi itu juga ya. Sebaiknya kita manfaatkan baby tidur, kita harus istirahat. Baby lagi bangun, kita ajakin olahraga gitu. Misalnya senam sambil angkat-angkat si baby gitu ya. Yang ringan-ringan aja lah gitu. Yang nggak sedikit juga yang justru memanfaatkan masa menyusuinya untuk menurunkan berat badan juga ya dok ya. Itu dia. Jadi dari yang kita obrolin nih dok, perdietan ini banyak sekali metode-metode diet di luaran sana yang hampir ini lagi booming ikut, tapi nggak works buat kita. Sebenarnya apa sih metode diet yang cocok nih untuk menurunkan berat badan? Kalau saya lihat-lihat gitu, stalking kan banyak juga influencer yang mengajak diet seperti diet keto, intermittent fasting, terus ada juga diet golongan darah gitu ya. Betul. Nah, itu gimana tuh dok menurut dokter? Jadi memang banyak banget trik diet Bu Yeni. Ya balik lagi, semua masing-masing dengan jargonnya masing-masing ya. Pasti mengedepankan tujuan masing-masing gitu. Contohnya kayak diet Mediterania ya. Jadi dia lebih fokus kepada makanan yang berbahan dasar tuh tumbuhan gitu. Jadi ibaratnya vegan lah gitu. Dia ganti tuh lemak-lemak yang trans gitu ya, diganti sama kayak biji-bijian ya, minyak itu diganti minyak zaitun seperti itu. Juga ada diet DES. DES itu diet untuk anti hipertensi, jadi rendah garam gitu ya. Jadi benar-benar nggak pakai garam minyaknya masaknya gitu ya. Wah, itu susah juga gitu ya. Nggak ada rasanya. Iya, langsung. Betul. Kayak ngerasa lidahnya rusak nih, nggak ada rasanya. Tapi ada juga diet Atkins. Diet Atkins ini diet low carb gitu ya. Jadi pokoknya semua karbonya ya dipotongin ya, dari nggak ada minuman manis ya, terus karbonya itu fokusnya lebih ke untuk ngurangin kalori dari karbo, karena biasanya yang mengkonsumsi diet ini karena kencing manis gitu, jadi dikurangin. Nah, tapi ada juga diet keto. Nah, diet keto ini mirip-mirip gitu ya, sih orang gini, kok mirip ya gitu. Aku makannya low carb tapi aku tinggiin proteinnya. Sebenarnya mirip, tapi kalau diet keto kan fokusnya tinggikan protein dan lemak gitu. Sedangkan kalau diet Atkins lebih ke low carbnya. Jadi sebenarnya fokusnya aja sih yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Kalau keto itu dia itu prinsipnya adalah
aku makan lemak nih, supaya yang dihancurkan oleh tubuh itu adalah si lemak-lemaknya untuk menjadi energi gitu. Otomatis kan kadar gula darahnya jadinya turun gitu. Nah, melalui proses yang namanya ketosis gitu, sehingga si lemak-lemak tubuh kita tuh ikut dihancurkan lah ibaratnya gitu. Kan kalau kita makan lemaknya nggak cukup untuk energi kita, akhirnya lemak yang tubuh kita ikut dihancurkan. Kurang lebih targetnya dia sih seperti itu ya untuk diet keto ya. Kemudian juga ada juga yang namanya diet raw food atau makanan yang mentah gitu. Kenapa? Karena banyak anggapan gini, oh orang tuh kalau makan masakannya tuh segala macem deh, mau di grill lah, mau direbus, digoreng, di apa segala macem gitu, itu akan mengurangi katanya zat gizi dan berbagai kandungan mineral dan vitamin-vitamin yang ada dalam makanan itu. Well, itu betul dan itu baik gitu ya. Cuman juga ada kekhawatiran dari golongan yang lain gitu ya. Nanti dibilang, tapi kan kita kalau makannya raw food, masa iya kita datang ke kebun, kita metik daun, kita makan gitu, tiba-tiba ada spora jamur gitu gimana gitu ya. Atau jangan-jangan ada si telur cacingnya gitu. Nah iya, kotoran-kotoran yang mikroba gitu yang berbahaya untuk tubuh kita gitu ya. Nah, jadi sebenarnya diet raw food ini bagus, tapi ada plus minusnya juga, sama semuanya juga gitu. Terus ditanya, dok jadi yang paling bagus apa gitu ya. Ya sebenarnya sekarang juga ada nih namanya diet sesuai genetik gitu ya. Jadi oh kalau dibaca genetiknya ternyata saya cocoknya low carb gitu. Itu benar. Jadi artinya tubuh saya itu kalau makan karbohidrat terlalu banyak cepet banget naiknya gitu. Jadi susah turunnya gitu. Itu benar gitu kalau sesuai genetik. Nah cuman kan nggak semua orang juga tahu genetiknya seperti apa ya gitu. Nah karena itu balik lagi kalau ditanya apa sih yang paling bagus gitu ya, keseimbangan memang paling baik. Tapi kalau saya sendiri sih saya lebih suka gitu ya dengan kombinasi gitu. Kombinasi ya. Kombinasi itu artinya gini, kita tahu nih diet vegan itu bagus gitu ya. Artinya kita gantikan lemak-lemak trans gitu ya dengan lemak-lemak yang asam lemak tak jenuh gitu. Jadi yang makanan-makanan olahan, kemudian makanan yang apa namanya minyak-minyak, ya frozen food, minyak-minyak yang tinggi, junk food, bener. Nah kan banyak yang diet gitu, wah boleh makannya segala macam, bebas banget gitu ya. Daging gitu ya, terserah deh mau fast food mau apa gitu kan. Nah padahal sebenarnya yang dimaksud di diet keto yang tinggi lemak ini, mereka juga menyarankan lemak nabati salah satunya, gitu. Makanya saya sukanya situ, lebih baik kita kembali lagi ke diet Mediterania, kita ambil baiknya apa vegan tumbuhan. Diet keto bagus, tinggikan lemak, tapi asam lemak tak jenuh gitu ya. Nah jadi kita ngambil minyak, iya minyak boleh, minyak zaitun, minyak biji bunga matahari gitu ya. Jadi minyak soya, jadi kita nggak minyak yang udah dipakai goreng berulang-ulang gitu ya, makan gorengan gitu ya. Nah terus selain itu kita juga bagus ambil dari diet raw food. Kenapa? Karena dari situ kita punya satu ketahanan tubuh alami dari makanan-makanan memang alami gitu ya. Jadi makanan-makanan yang mentah itu dia merangsang sistem imun tubuh kita lebih baik, vitamin mineral itu lebih tinggi, merangsang antioksidannya juga tinggi ya dok. Betul. Karena tadi vitaminnya banyak, antioksidan juga banyak gitu loh, dan dia tidak melalui satu proses pengolahan yang bertele-tele gitu ya, yang akhirnya akan mengurangi drastis si berbagai sumber-sumber zat alami yang penting ini gitu ya. Nah cuman memang kita mesti hati-hati tadi memilihnya, karena nggak semua nih bagus kita mentahkan gitu ya. Ya kalau daging masa saya nggak mau mentah Bu Yeni, bahaya gitu ya, kena toksoplasma. Iya bahaya itu, udah gitu susah kan juga. Iya bisa, nggak cukup kuat gigi kita ya, kita bukan kambing, bukan harimau. Betul. Nah jadi yang dimaksud dengan raw food sendiri, apakah semua makanan mentah itu termasuk raw food dok? Nah terus apakah hanya sayur aja nih yang termasuk raw food? Gimana tuh dok? Jadi raw food itu kita memang mesti milih ya tadi ya, balik lagi. Kalau kayak jenis biji-bijian, kacang-kacangan gitu ya, kayak chia seed apa gitu ya, sebenarnya kita bisa makan mentah karena kita bisa rendam aja dengan air ya gitu kan. Air itu kita sebenarnya nggak melakukan pengolahan yang
ribet gitu ya. Nah, Simple cuman ya simple tapi kita tetap bisa dapat manfaat maksimal gitu ya. Nah, kalau buah-buahan, sayuran ya itu kita bisa makan tentunya mentah ya. Kita bisa salad, itu bagus banget gitu ya. Sama Apalagi lalap ya, Dok. iya. Nah, terus kayak salad ya kita pakainya kan bisa minyak zaitun. Jadi kan mentah juga gitu ya. Jadi benar-benar alami gitu. Ya tapi kalau telur kita nggak bisa mentah lah gitu. Jadi kita mesti milih gitu ya. Nah, cuman kalaupun gitu ya kita meminimalisirnya. Kalaupun nggak mentah banget, kita bisa kukus gitu ya. Jadi kalau kukus itu kan pemrosesan yang nggak terlalu mengurangi zat-zat gizi tadi loh Bu Yeni. Dibandingkan kita rebus atau mungkin goreng. Kalau goreng itu kan pemanasannya lebih tinggi dan menggunakan minyak tadi yang lemak jenuh gitu. Jadi sebenarnya raw food ini baik banget untuk jantung kita, baik untuk perut kita. Karena pada saat dia mencerna lebih kuat gitu ya, dia juga jadi lebih tough gitu ya, sistem imunnya makanya terjadi di situ. Selain sistem gitu. imun berarti untuk diet juga oke ya, Dok, Diet ya? juga oke, karena kita jadi kenyang lebih lama Bu Yeni. Oh iya betul. Jadi kita nggak gampang lapar gitu, dan kita punya feeling bahwa aku udah makan banyak nih gitu, karena makan sayur sepiring itu ya kayak udah kenyang banget loh Bu gitu. Betul. Nah kalau misalnya raw food sendiri nih Dok, untuk mereka yang diet dengan raw food, sebenarnya apa sih benefit tertentu nih yang didapatkan oleh mereka yang ikut program diet raw food yang tidak didapatkan dari diet lainnya? Yang lain ya, oke. Jadi yang pertama tadi ya nurunin berat badan itu pasti ya, karena kita kan mengurangi segala jenis pemrosesan. Padahal seringnya pemrosesan itu yang menambah kalori gitu. Jadi mulai dari kita tambahin bumbu-bumbuan gitu kan, itu juga kan nambah kalori, tambah minyak, tambah mayones, tambah ini Nggak itu. berasa ya? Iya nggak berasa. Padahal tuh kalorinya tinggi juga gitu. Nah terus yang kedua baik untuk jantung ya, karena mengurangi garam. Tentunya. Jadi kita udah masuk lagi ke diet DES tadi kan ya. Jadi kita kayak combine gitu ya, kayak kombinasi gitu ya. Kita ngurangin garamnya pasti. Kemudian juga baik untuk nurunin kolesterol. Ya karena untuk diet raw food ini kita kan nggak terlalu tinggi konsumsi yang daging-dagingan gitu. Tapi kita kembali lagi ke vegan ya, ke tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi kita dapat lemak itu banyak lemak tak jenuh dari nabati gitu ya. Jadi pasti akan nurunin kolesterol juga gitu. Banyak banget nih keuntungannya. Betul. Dan yang lebih lagi Bu Yeni ngelancarin pencernaan buat yang susah yang ke belakang. Suka sembelit. Betul. Gitu ya. Dan juga yang paling penting juga vitamin sama mineral itu tinggi. Ya kenapa? Karena belum lewat sekian banyak proses kayak tadi saya udah sebutkan ya, antioksidannya pasti tinggi banget gitu. Karena si kandungan-kandungan vitamin dan mineral itu tanpa kita sadarin sudah tercover dalam makanan-makanan yang disediakan alami dari yang di atas gitu. Contohnya kayak Itulah kulit, hebatnya ya. iya kulit apel itu bagus banget gitu. Tapi kan kita seringnya di jus aja, Iya, males makan kulitnya, males gigitnya. Iya, padahal itu kan yang bagus gitu ya. Ngomong-ngomong untuk yang di jus sama yang dipotong lebih bagus yang dipotong loh. Yang dipotong ya, Betul. berarti makan langsung ya. Betul. Selain itu juga ngerangsang gigi kita ya. Pasti dokter gigi juga akan setuju bahwa kita lebih baik mengunyah apel daripada meminum jus apel gitu. Betul sekali. Ya, jadi intinya juga diet ini tidak ada yang instan ya Dok ya? Betul. Nggak ada yang, kalau instan itu artinya nggak bagus. Gak bagus. Apa aja yang instan tuh gak bagus Bu Yeni. Butuh proses Betul. semuanya. Oke. Butuh perjuangan ya. Perjuangan. Itu nikmatnya berproses. Iya, pasti nggak gampang. Yang tadinya udah biasa nih cemil-cemil gorengan gitu ya. Harus tahan. kuat Bener, iman. bener. Tapi itu memang dipengaruhi juga dari lingkungan sih. Makanya kalau bisa nih tipsnya gitu ya. Kalau kita mau diet, jangan diet sendirian. Ajakin satu kantor, gitu ya. Ajakin bestie-bestie. Gitu Jadi ya. influencer ya? Iya, jadi kita Menginfluence. sama-sama gitu loh. Karena gini, saya biasanya menghindari gorengan gitu. Tapi one saya ada di tempat kerja yang semua orang tuh makannya gorengan. Dan kebetulan si abang tukang gorengan itu ada yang enak dan baru di depan kantor gitu ya. Jadi yang aduh gitu tiap hari godaan Nggak ada ya support gitu ya. system ya, Iya, akhirnya curi-curi satu-satu itu jadi habit yang nggak bagus gitu. Wah, aku ngerasa gini, kayaknya kolesterol aku naik deh gitu. Padahal cuma dari gorengan doang.
gitu. Bukan hanya kolesterol ya, Dok? Iya. Bisa ke berat badan. teman-temannya yang Betul, lainnya. karena tadi lemaknya jenuh, jadi langsung ditumpuk. Tumpuknya naiknya jadi TGI ya. Kalau gorengan kan trigliseridnya naik. Kolesterol lemaknya jenuh naik. Wow. Itu sumbatan jantung naik gitu. Ya udah komplit deh naiknya gitu. Dari yang kecil-kecil lama-lama jadi besar efeknya. Betul. Kayaknya kita cuma makan cilok doang begini. Cilok seblak ya. Iya, tapi dari situ. Dari situ asal muasalnya. Wah, nggak berasa nih udah lebih dari 30 menit Oh, kita udah lebih. ngobrol-ngobrol ya. Seru Seru banget banget ya. ya. Seru ya. Baru ngomongin soal diet tapi yang baru basic aja ya. Next time mungkin kita undang lagi dokter untuk bahas Siap. sesuatu yang berbeda atau mungkin lebih deep lagi ya. Siap. Boleh nanti komen-komen yang mau pembahasan apa nextnya, silakan di komen di tayangan YouTube ini. Oke, Dok. Finalnya terakhir nih, ada statement atau closing statement atau mungkin tips terakhir dari dokter nih. Silakan, Dok. Oke, tipsnya yang penting jangan hanya diet untuk turunkan berat badan, tapi juga harus sehat. Tubuh bukan hanya perlu nutrisi dari kalori, tapi juga butuh vitamin dan mineral yang cukup untuk kita beraktivitas setiap hari. Oke, terima kasih Dokter Olive Indri. Sama-sama. Luar biasa, hari ini kita dapat banyak sekali tips-tips dan juga informasi penting seputar perdietan. Jumpa lagi di podcast Keke Indonesia dengan tema yang berbeda dan menarik pastinya. Oke, saya ini pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.